pansos Iren Sukandar terhadap kasus kisruh Dewa Kipas versus Gotham Chess. Nah guys, welcome back to our show. Kalau kalian belakangan ini melihat berita, banyak banget yang membahas Gotham Chess melawan Dewa Kipas. Dia makan ini karena masalah kewarganegaraan, terjadi polemik yang menarik, yaitu ketika chess.com dan Gotham Chess sendiri dibully atau digebuki netizen Indonesia. Nah, ini menjadi menarik banget. Dan menariknya ketika netizen rame-rame membela pecatur Indonesia, ternyata perkumpulan catur Indonesia sendiri malah berpikir sebaliknya. Tapi ini juga tentu saja karena data-data, dan ini menyeret seorang International Grandmaster wanita yang bernama Iren Sukandar, Iren Karisma Sukandar. Nah, ini menjadi topik hangat sekali kemarin ketika sudah terjadi polemik ini berlanjut, ketika waktu itu sudah diundang. Nah, terjadinya adalah Iren Karisma ini membuat surat terbuka. Pada kemarin itu si Dewa Kipas diundang oleh Deddy Corbuzier untuk ke dalam podcast untuk memberikan klarifikasi. Nah, jadi Gotham Chess buka-bukaan soal polemik kecurangan Dewa Kipas. Levi Rosman beberkan permainan dagang subur secara riti. Saya harus percaya dev.com. Nah, ini ternyata kemarin klarifikasi ya. Ketika klarifikasi tanggal 9 Maret, sebenarnya podcastnya sendiri pada tanggal 18 Maret. Ada apa sih sebenarnya? Yuk coba kita dengarkan. Sesuai data, yes. Do you think it's an absolute cheater? I have to agree with chess.com. Nah, kalau Anda lihat sendiri, ternyata Iren ini berani bilang, katanya menurut data, dia sebagai mewakili Percasi atau Persatuan Catur Indonesia, menyatakan Dewa Kipas atau pemain nasional Indonesia malah curang. Ya, jadi bukan pemain nasional, tetapi dia mungkin atlet yang gitu biasa. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, nonton di podcastnya Bapak Deddy Corbuzier. Ini luar biasa. Kenapa aku bilang begitu? Ternyata adalah seperti ini, ya. Ini nanti ada adu sakti Dewa Kipas versus Iren Sukandar disiarkan langsung. Deddy Corbuzier beri hadiah 150 juta. Sebelum itu terjadi pada tanggal 17 yang lalu, ya, kalau nggak salah 14 Maret 2021, Iren mengeluarkan surat terbuka untuk kepada Deddy Corbuzier karena menurut dia kejadian ini sudah merugikan banyak pihak dan mengacaukan, mencoreng nama dari pecatur-pecatur Indonesia di mata dunia. Bahkan dia menembuskan ini Kementerian Kemenpora, KONI, KOI, dan Percasi. Wah gila, dia langsung emosi dengan terhadap itu. Nah, ketika itu juga tanggal 18 dia diundang oleh Deddy Corbuzier pada 18 Maret 2021. Video yang diunggah dia ngomong seperti ini nih, pantas nggak ya? Saya mereka ditolak juga. Siapa tahu saya bisa mengasosiasikan lalu tanding dengan Pak Dadangnya nih. Kita nggak usah ngomong Dewa Kipasnya nih, Pak Dadangnya sendiri. Ya kalau ada misalkan dari Mas Deddy mau mensponsori dan jumlahnya pas, oke. Oh, jumlah. Nah, jadi dia sendiri bilang, ketika dia ditanyakan, lu mau bertanding nggak sama Pak Dadang? Lalu dia ngomong langsung, kalau ada sponsornya dan nilainya pas, saya pasti mau, katanya. Wah, berarti ini mungkin secara atlet dia juga sudah berpikir realistis dan butuh dana ya. Nah, kenapa kita bilang begitu? Siapa sih dia sebenarnya? Ternyata ini seorang grandmaster wanita yang kalau nggak gila lu baca sendiri di biodata Iren ini 7 April 1992, dan ternyata dia ini dapat banyak banget prestasinya dari juara 3 kelompok umur KU kejuaraan nasional sampai dia dapat mewakili Indonesia pada Olimpiade Catur Dunia sebanyak 4 kali, dan dia sendiri sudah mencapai Grandmaster Wanita, WGM, dan Master Internasional pada 2014. Jadi kiprahnya kurang lebih sebanyak selama 9 tahun berjuang di jalur catur, dan menurut dia sendiri catur ini sangat bagus dan berpotensi untuk menjadikan profesi yang menarik. Nah, sekarang kita lihat tentang dia punya YouTube, Iren Sukandar. Iren Sukandar ini kita lihat kemarin biasa-biasa aja ya, walaupun lumayan bagus juga, 3,78, 3.000 rata-rata dia. Tetapi kemarin pada tanggal 18 setelah dia melakukan podcast tersebut di posting di Close the Door, ternyata dia mulai menaiki sangat signifikan
Bahkan kemarin pada hari ini tanggal 20 Maret dia mengadakan live konferensi ya. Jadi live konferensi di YouTube beliau. Nah, kalau kita lihat dari sendiri ini dari list 30 hari, ya 30 hari view dia biasanya biasa-biasa aja, rata-rata view dia kurang lebih mencapai 1000 sampai 3000. Nah, tiba-tiba pada setelah tanggal 18 di posting itu mulai menjadi kenaikan. Bahkan pada tanggal hari ini tanggal 20 Maret 2021 dia mengadakan konferensi pers live ya. Jadi dia nge-live di YouTube dia dan dia menambah 51.700 view time. Jadi luar biasa. Untuk sendiri subscribernya sendiri kita bisa lihat pada Maret 18 ketika sudah video itu diupload langsung jas dia naik. Bahkan pada tanggal 20 hari ini mengalami penambahan 1.230 subscriber. Untuk videonya di lain ini ya seperti ini, kalau tiap kali ini pasti ada poin. Jadi kalau kamu bikin YouTube, kalau kamu semakin sering upload, ada kemungkinan video kamu lebih sering ditawarkan. Nah, ya, dia berarti sering upload di tanggal 22, 28, tanggal 7, tanggal 9, sama tanggal 20. Jadi dia lumayan. Videonya hari ini tanggal 20 ini 80.000 view. Lu bayangin biasanya 6.400, 12.000, 9,6, 10.000, tiba-tiba jadi 80.000 view. Sudah banyak banget dia punya view-nya dia sebenarnya. Tapi yang kali ini karena polemik ini, nama dia bener-bener naik banget ya. Bener-bener luar biasa naiknya. Si Iren Sukandar ini tentu aja hebat banget menurut kita. Memang dia punya offline-nya, marketnya sudah kuat dan jelas yaitu main catur. Dan untuk selanjutnya juga dia akan siap itu. Nah, GM Iren Sukandar tadi dijawab oleh Deddy Corbuzier. Kemarin dia ngomong kan, gue nggak mau lah kalau kecuali gue ada dananya. Nah, ternyata si Deddy Corbuzier ini menyiapkan dananya sebesar 150 juta untuk pemenang. Tapi 150 juta pemenang ini sebenarnya adalah semua orang pasti dapat. Jadi gini ya. Nah, ini tempat menjadi polemik juga nih. Nah, karena waktu itu dia ngomong kemarin yang kayak begitu. Nah, misalnya dia kan ngomong tuh, misalkan dari Mas Deddy mau mensponsori dan jumlahnya pas, oke. Nah, ini sempat dibully juga oleh warganet. Nah, tapi dia menjelaskan. Jadi video yang hari ini itu dia ngejelasin bahwa sebenarnya bukan begitu. Kenapa dia bilang begitu? Dia bilang catur adalah profesi saya. Saya menginginkan adanya apresiasi. Misal penyanyi profesional, jika diminta menyanyi, pasti akan meminta hadiah atau bayaran. Begitu juga pecatur profesional. Itu di satu ranah yang sama katanya. Nah, jadi dia juga sendiri menurut Iren lumrah bagi seorang pecatur apalagi dengan titel Grandmaster untuk mendapatkan insentif yang layak. Nah ya, jadi ini benar-benar luar biasa. Dia secara atlet dan secara ekonomi juga sangat terpikir dengan baik. Untuk menutupnya juga harapan Iren Sukandar saat duel dengan Dewa Kipas itu adalah hal yang sangat baik. Ya, dia berhasil menepis segala macamnya. Dia akan ngomong begini nih. Saya akan datang sebagai pecatur profesional melawan Pak Dadang Subur di pertandingan persahabatan. Jadi saya harap setelah ini polemik ini segera berakhir dari semua pihak. Sudah, stop sampai di sini saja. Jangan diperpanjang lagi agar kita bisa fokus kembali. Sendiri secara kesadaran dia bilang Iren sendiri adalah sangat simpati terhadap Pak Dadang. Dia melihat Pak Dadang sebagai orang tua yang memiliki hobi catur. Beliau sangat mencintai catur. Sebenarnya ini menyentuh hati saya karena kita berdua sama-sama mencintai catur. Oleh karena itu, menurut kalian bagaimana? Apakah Iren ini benar atau cuma cacos? Coba tulis komen di bawah ya guys. Nah, dan duel ini akan dilaksanakan. Jangan lupa kalian subscribe Deddy Corbuzier, yaitu Close the Door, karena akan ada duel GM Iren Sukandar versus Dewa Kipas, pembuktian si pendekar komik. Ini kemarin sempat dikatain juga nih, jadi bener gak nih kayak si Dewa Kipas kayak komik bisa menang tiba-tiba. Nah, kalau kalian dukung siapa guys? Dukung si Dewa Kipas atau dukung Iren Sukandar? Jangan lupa tulis juga di bawah ya guys. Nah guys, sekarang saya mau ngasih tahu, jangan memikir hanya ternyata YouTube itu hanya bisa dilawan AdSense dapat duit. Tidak, itu salah. Karena YouTube itu mempunyai fungsi-fungsi yang lain, sebagai salah satunya adalah portofolio profesional kita. Gua kasih lihat dengan Iren Sukandar ini. Uploadnya Iren Sukandar, dia baru 13 upload. Ternyata dia ciptain YouTube-nya ini pada April 15, 2020. Jadi tuh belum setahun ya, hampir setahun tapi belum. Dan untuk Indonesianya adalah ID Indonesia, channel tapi masih kosong. Video view-nya itu udah gede banget, 115.288. Untuk subscribernya 5.140 subscriber. Lu bayangin dengan 13 upload aja dia sudah bisa seperti ini, dan ini luar biasa.
Gua rasa sih mungkin dia bikin YouTube ini karena pandemi juga sih menurut gue. Makanya dia baru buat tanggal 15 April 2020. Untuk pendapatannya dia sendiri, total grade-nya masih TBD karena mungkin gue rasa dia belum verified partner atau dia punya programnya untuk kerjasama dengan YouTube-nya belum tercapai menurut gue. Tetapi yang kita mestinya itu untuk subscribernya dia sudah di 4 jutaan lebih, dan untuk video view rank-nya di 12 juta lebih. Untuk country-nya Indonesia di rank-nya 128.000 lebih. Untuk channel tab-nya dia masih kosong karena mungkin gua rasa dia belum menentukan channel tab-nya dia apa. Nah, bagi kalian yang ingin YouTube-nya lebih cepat dan lebih menghasilkan untuk uang kamu, jangan lupa subscribe dan share dan like channel ini supaya kami dapat mendapatkan konten yang lebih menarik dan dapat mempercepat YouTube Anda. Oke. Nah, untuk videonya sendiri satu bulan rata-rata dia bisa dapat 15 sampai 236. Kalau $15 dengan rupiah hari ini $1 adalah 14.372.25. Jadi dia kurang lebih bisa mendapatkan satu bulannya dia bisa mendapatkan paling kecil itu sekitar 215.583 dan paling besarnya dia sekitar 236. Yaitu sekitar 3.391.851. Jadi YouTube-nya sih udah lumayan banget, perjuangannya baik. Tapi ini juga dia butuhkan waktu 9 tahun untuk berjuang di dunia catur. Untuk per tahunnya dia bisa 177, yaitu dia paling kecilnya bisa mendapatkan 2.543.888, atau yang paling besarnya dia bisa mendapatkan $2.800. $2.800 setara dengan berarti dia setara dengan 40.242.300 kalau semua orang nontonin view-nya gak skip iklan segala macam. Nah, ini yang kita lihat. Polemik ini, pansos ini menarik karena lu lihat sendiri ketika bulan 3 terjadi pembicaraan, nama dia disebut. Nah, mulai nih nama dia disebut di tanggal 14 dia kemarin bikin surat terbuka. 16 mungkin nama dia udah mulai terbuka nih karena dia bikin surat, terus ini dia kenaikan lagi, dan ketika diposting tanggal 18 langsung nambah lagi 2.000 dan nambah lagi, dan hari ini dia nge-live klarifikasi mengenai ucapan dia dan ditambahkan 51.679 video view. Untuk subscribernya naik jadi 1.810 orang yang subscribe dia khusus hari ini. Padahal biasanya subscriber dia tuh kan dia rata-rata average-nya mungkin di 50 sampai 70, tapi hari ini khusus jadi 1.810 orang langsung subscribe dia. Nah, tapi ya ingat guys, jadi bahwa ini bukan akhir segalanya. Kalau kamu punya YouTube, kamu belum menghasilkan AdSense, tenang aja. Karena kalau kamu buat yang baik, bertujuan membantu orang, alhasil pasti akan lebih menarik. Contohnya dia sendiri, karena dia akan dapat duelnya ini dengan dapat duitnya lumayan gede, yaitu 150 juta untuk pemenang dan yang kalah ya. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi bukan soal itu juga, jadi mulailah membuat video YouTube. Karena yang susah itu bukan konten menurut saya, tapi yang susah itu adalah konsistensi dan mau memulai. Tidak perlu tunggu perfect, tapi mulailah. Seperti kamu ini, mulai subscribe dan like video ini serta share ke teman-teman kamu. Oke guys, sampai sini aja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.